Shalom saudara yang dikasih Tuhan, kembali lagi bersama aku Valen di dalam channel ini Satu Hari Satu Firman. Dan pada kali ini kita akan membahas kembali firman-firman Tuhan yang hendak Tuhan sampaikan, apa kehendak Tuhan, apa yang dimau Tuhan, agar kita bisa mendengarkan dan juga melakukannya. Tetapi sebelum mendengarkan renungan pada hari ini, marilah kita berdoa agar kita dapat menangkap dan juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapa yang Maha Kuasa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas segala anugerah-Mu. Atas hari ini Tuhan kami boleh beraktivitas, kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan sebentar kami ingin mendengarkan renungan firman-Mu. Bukalah mata hati kami agar kami dapat meresapi dan juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkatilah kami, pakailah kami menjadi saksi dan alat-Mu dimanapun kami berada. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pada renungan pada hari ini kita akan membahas tema khusus, tema yang sering diperbincangkan dan menjadi tema yang besar. Tema pada renungan pada hari ini kita akan berbicara apa kata Alkitab tentang overthinking, tentang kekhawatiran, tentang ketakutan, tentang kegelisahan. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, overthinking, kita harus tahu terlebih dahulu definisi daripada overthinking. Overthinking dibagi menjadi dua kata, over dan thinking. Over yang berarti berlebihan, terlalu banyak, dan juga thinking yang berarti berpikir, memikirkan, mempertimbangkan, merenungkan, dan lain sebagainya. Jadi bisa disimpulkan, overthinking adalah kondisi di mana seseorang atau bahkan kita memikirkan, mempertimbangkan suatu hal, suatu masalah, suatu problem, suatu dinamika kehidupan secara berlebihan dan berulang-ulang. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, apakah memikirkan problem dunia, masalah-masalah yang kita hadapi, itu adalah hal yang salah? Tentu tidak. Memikirkan hal dunia, memikirkan masalah-masalah, mungkin pekerjaan, mungkin ekonomi, keluarga, dan lain sebagainya, itu adalah hal yang baik. Tetapi itu akan berlebihan. Itu akan disebut overthinking jika itu berlebihan. Maksudnya di sini, ketika kita memikirkan perkara duniawi secara berlebihan, itu justru yang akan menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Apa kata firman Allah tentang overthinking itu sendiri, saudara? Kita bisa baca ayat yang pertama, kita ambil dari Filipi 4. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 hingga yang ke-7. Mari kita baca secara utuh. Ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dalam ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu akan Kristus Yesus. Kalau kita bisa telusuri kedua ayat ini, saudara, ada dua kata yang ditegaskan dalam kedua ayat ini. Yang pertama, kita bisa baca di ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kata pertama yang perlu kita garis bawahi adalah kekhawatiran. Amin. Kata kedua yang perlu kita garis bawahi adalah, kita akan baca,
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Jadi kata yang pertama adalah kekhawatiran, kata yang kedua adalah damai sejahtera Allah. Nah, apa yang ingin Alkitab sampaikan, apa yang ingin firman Tuhan sampaikan tentang overthinking ini? Dikatakan di sini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Jadi di sini yang menyebabkan kita overthinking, yang menyebabkan kita banyak pikiran, itu bukan berarti masalahnya makin banyak. Itu bukan berarti masalahnya makin besar. Itu bukan berarti kita lemah, saudara. Tetapi mungkin saja kita belum membangun keintiman dengan Tuhan. Amin. Nah, dengan kita membangun keintiman dengan Tuhan, dengan kita melakukan pendekatan dengan Tuhan, maka kita akan memperoleh hasilnya. Kita akan baca ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita overthinking karena kita tidak berada dalam damai sejahtera Allah. Kenapa saya bisa berkata seperti itu? Kita kalau berada dalam damai sejahtera Allah, kita tidak akan overthinking. Karena di sini dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Amin. Melampaui segala akal, melampaui segala pengetahuan, melampaui apa yang kita pikirkan, melampaui rencana-rencana kita. Amin. Makanya kita bisa overthinking karena tidak berada dalam damai sejahtera Allah. Itu saudara. Nah, caranya berada dalam damai sejahtera Allah agar kita tidak khawatir, itu caranya bagaimana saudara? Amin. Terkadang kalau kita overthinking, kita kepikiran, terlebih kalau overthinkingnya pada malam hari adalah biasa dikatakan jam-jam rawan karena overthinking, karena banyak pikiran, karena kecapean dan lain sebagainya. Terkadang saking kita overthinkingnya, kita hanya melamun melihat tembok. Kalau udah melamun nggak tahu mau ngapain, akhirnya kita tidak bisa tidur. Kalau kita tidak bisa tidur, amin. Kalau tidak bisa tidur, bangun lagi, lihat jam berapa, melamun lagi, dan nggak bisa tidur lagi. Amin. Nah, solusinya agar kita berada dalam damai sejahtera Allah, kita akan baca di Kolose 3 ayat yang ke-1 hingga yang ketiga. Kita akan baca ayat yang pertama. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, perlu kita ingat surat Kolose dan surat Filipi, keduanya dituliskan oleh Rasul Paulus. Amin. Pada waktu itu Rasul Paulus tidak dalam keadaan yang enak-enak saja, saudara. Rasul Paulus justru berada dalam tekanan. Rasul Paulus membuat surat-surat ini ketika ia berada dalam penjara Romawi. Amin. Ketika ia di penjara, jemaat-jemaatnya lagi banyak pertengkaran, banyak masalah. Dia membuat surat-surat.
Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Rasul Paulus saja, walaupun badan dia tertekan, jasmani dia terperangkap dalam penjara, disiksa di penjara, tetapi saudara, jiwa dan roh dia tetap menyala-nyala. Amin. Walaupun Rasul Paulus banyak tekanan, banyak penderitaan, tetapi dia tetap berada dalam damai sejahtera Allah. Makanya dia tidak overthinking. Dia yang dalam penjara bisa menyampaikan pesan-pesan ini kepada jemaat-jemaat. Dia bisa melewati semua rintangan. Overthinkingnya, dia tidak bisa overthinking. Dia tidak overthinking walaupun di dalam penjara. Amin. Di ayat Kolose 3, ayat yang pertama, di situ dikatakan, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, setiap hari dalam 7 hari ada 1 hari khusus untuk ibadah. Nah, tanpa kita hitungkan, apakah kita hanya berpaku pada hari Minggu saja, hari ibadah itu saja untuk mendengarkan firman Tuhan? Apakah 24 jam yang lain, hari-hari lainnya kita tidak bisa meluangkan waktu dengan Tuhan? Setidaknya saudara, libatkanlah Tuhan dalam setiap perkara. Di sini dikatakan, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, di mana Tuhan ada. Apapun masalah, apapun perkaranya, apapun pergumulannya, pastikan kita membawa diri kita, membawa pergumulan kita, membawa keinginan-keinginan kita kepada Tuhan. Makanya banyak yang berkata, jangan lupa saat teduh, jangan lupa baca firman, doa terlebih dahulu. Sebelum apapun, doa terlebih dahulu. Itu mengingatkan kita agar hidup kita terus dipimpin sama Tuhan. Kalau kita tidak berdoa, kalau kita tidak berintim dengan Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan, yang ada justru kita berjalan dengan pemikiran kita sendiri, saudara. Justru kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri, dan pada akhirnya kita akan jatuh ke dalam kesombongan, ke dalam keangkuhan. Amin. Dan bahayanya saudara, kalau kita sudah sombong, kalau kita sudah mengandalkan diri kita sendiri, suatu saat kalau kita sakit, kalau kita sudah tidak mampu bergerak atau berjalan atau yang lain sebagainya, karena kita yang awalnya mengandalkan diri sendiri, nggak ada pegangan, kita akan cepat jatuh, saudara. Amin. Saking kita mengandalkan diri kita sendiri, kita tidak lagi percaya sama Tuhan, saudara. Saking kita sombong itu, kita tidak lagi berserah sama Tuhan, tidak lagi membangun keintiman dengan Tuhan. Justru keintiman dengan Tuhan itulah yang sangat penting, saudara. Keintiman dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, itu yang menciptakan damai sejahtera. Damai sejahtera itu anugerah di mana kita bisa dapatkan ketika kita mengandalkan Tuhan. Karena apa, saudara? Kita ingat dalam kisah Yesus yang berjalan di atas air. Pada waktu itu Rasul Paulus juga ingin berjalan di atas air. Dia berpegang teguh dalam iman dia. Aku bisa berjalan di atas air. Aku akan menjemput Yesus dengan berjalan di atas air. Dia sudah beriman, saudara. Sudah memegang imannya dia, saudara.
Tetapi ketika dia melihat gelombang-gelombang, melihat ombak-ombak datang dengan sangat besarnya, pikiran dia langsung campur aduk, saudara. Pikiran dia langsung kemana-mana, sehingga dia nggak fokus, dan pada akhirnya tenggelam. Sama dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak menyerahkan pada Tuhan, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, tidak percaya sama Tuhan, tidak membangun keimanan dengan Tuhan, kita akan mudah terombang-ambing oleh arus dunia, saudara. Kalau kita sudah terombang-ambing oleh arus dunia, maka pada akhirnya kita juga akan tenggelam, jatuh, karena kita tidak punya pegangan, saudara. Untuk itulah membangun keintiman, agar kita punya pegangan, sehingga suatu saat kalau engkau jatuh, engkau bertobat, engkau bisa kembali. Amin. Kalau kita punya pegangan, kita tidak perlu khawatir, saudara. Karena apa? Kita bukan berasal dari dunia ini. Amin. Kita sudah ditebus, sudah dimenangkan dengan Kristus. Kita menjadi warga negara surga. Kita berasal dari surga, saudara. Karena itu, jangan khawatir sama perkara-perkara duniawi, karena kita warga negara surga, bukan warga negara dunia. Mungkin secara jasmani kita masih berada dalam dunia ini, tetapi roh kita, dikatakan dalam Yeremia atau Yesaya kalau tidak salah, aku akan memberikan kau roh dan hati yang baru. Roh dan hati yang baru ini, saudara, tidak lagi terpaut sama roh dunia. Artinya apa? Tuhan Yesus pernah berkata, daging bisa lemah, tapi roh itu hidup. Itu artinya, selama kita masih ada di dunia ini, dunia kita boleh lemah, saudara. Perkara-perkara duniawi kita boleh lemah, boleh tidak kita pikirkan. Bukan berarti disepelekannya, tetapi perkara roh itulah yang hidup, yang harus kuat, yang harus kita pikirkan. Karena ingat lagi, kita bukan berasal dari dunia ini, kita sudah ditebus. Jadi sepatasnya, selayaknya, seharusnya kita memikirkan perkara-perkara surgawi. Bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan, bagaimana kita membangun komitmen dengan Tuhan, membangun rindu dengan Tuhan, bagaimana kita melibatkan Tuhan dalam setiap yang kita lakukan, setiap perkara-perkara kita libatkan saja Tuhan. Amin. Dengan kita melibatkan Tuhan, kita tidak lagi mengandalkan kekuatan diri kita. Kita tidak lagi mengandalkan pikiran kita. Kita tidak lagi mengandalkan ego kita, melainkan kita mengandalkan kehendak Tuhan. Itulah yang terbaik bagi kita. Katakan amin. Saudara, saya perlu membaca satu perikop yang sebetulnya agak panjang, tetapi ini sangat-sangat penting, saudara, tentang hal kekhawatiran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Kita akan baca di Matius 6 ayat yang ke-25, dari ayat yang ke-20. Kita akan mulai ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam ayat yang ke-25 Tuhan Yesus sudah berkata, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah
Hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Ayat ini mengingatkan saya tentang salah satu firman Tuhan, ayat Alkitab yang berkata, yang Tuhan Yesus berkata, jangan takut pada siapa yang dapat membunuh, membinasakan tubuh, tetapi takutlah kepada Dia yang dapat membinasakan tubuh, jiwa maupun roh. Tuhan Yesus di sini mau bilang, saudara, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Bukankah kehidupan rohani itu lebih penting daripada kehidupan dunia? Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Dan keselamatan itu lebih penting daripada kehidupan di dunia. Amin. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ini perumpamaan pertama. Kita sebagai manusia itu adalah makhluk yang sempurna daripada hewan maupun tumbuhan. Jika Allah saja mendandani hewan-hewan, mendandani tumbuhan-tumbuhan, mendandani bunga bakung di ladang, terlebih kita orang percaya, kita yang punya privilege datang sebagai anak Allah, sebagai anak dari Bapa kita yang punya privilege itu, apakah Tuhan juga memperhatikan kita? Lebih memperhatikan kita. Coba saudara tanya kepada hewan peliharaan atau tanaman peliharaan, hei kamu, apakah kamu mengenal Yesus? Apakah kamu berdoa kepada Yesus? Mereka tentu mengenal siapa yang menciptakan mereka, tetapi mereka tidak berdoa kepada Yesus. Mereka diciptakan untuk menyeimbangkan lingkungan hidup, tapi mereka tidak punya akal budi, saudara. Mereka punya hati, tetapi mereka tidak punya akal budi. Kita yang punya akal budi seharusnya lebih mengerti bagaimana status kita di hadapan Allah sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak terang yang sudah diselamatkan. Harusnya kita punya privilege untuk kita dapat datang pada Allah, kita membangun iman dengan Tuhan dan memperoleh damai sejahtera itu, sehingga kita tidak khawatir, saudara. Kita akan lanjut membaca di ayat yang 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Siapa yang di sini yang mau sukses, yang mau berpengalaman, yang mau punya pendidikan tinggi, yang mau diberkati? Kalau mau seperti itu, kenapa kalian harus khawatir, saudara? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Apakah karena khawatir kita akan lebih sukses? Apakah karena khawatir kita akan lebih kaya atau lebih diberkati? No. Tuhan tidak mau itu, saudara. Tuhan tidak mau kita khawatir. Tuhan tidak memberikan kita roh yang takut, tetapi roh yang memberikan kasih. Amin. Kalau kita khawatir, itu tidak menambah apa-apa, justru menambah masalah dan tidak ada ujung-ujungnya, saudara. Kalau kita terus overthinking, itu tidak ada jalan penyelesaiannya selain kita mendekatkan diri kepada Allah, sehingga Allah memberikan damai sejahtera dan memberikan kita roh keberanian sehingga kita tidak overthinking lagi. Amin. Ayat 20, lanjut di ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang
yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api? Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Loh, makhluk hidup lainnya saja yang tidak punya akal budi Tuhan dandani, apalagi kita manusia yang punya akal budi, apalagi kita yang sudah ditebus, sudah dibaptis, sudah ditobatkan, sudah menjadi anak-anak Allah. Tuhan mendandani semua makhluk hidup. Tetapi kadang kita yang overthinking, yang karena kekhawatiran kita, justru kita tidak percaya Tuhan mendandani kita juga. Justru karena kita anak Allah, karena kita punya privilege, seharusnya kita bisa mengekspresikan privilege itu, sehingga kita terlebih akan didandani juga dengan Tuhan. Amin. Ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ayat 32. Penting ini saudara. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Amin. Dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ini bukan langsung berarti bangsa-bangsa yang di luar kekristenan, tetapi siapa saja termasuk yang berada dalam Kristen, tetapi mereka tidak mengandalkan Allah, tidak membangun keintiman dengan Allah. Dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Mengenal itu apa saudara? Mengenal tidak cukup di mengetahui saja. Mengenal itu juga berinteraksi agar kita mengenal lebih dalam siapa pribadi yang akan kita kenal, termasuk Allah. Dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yang tidak mengenal Allah adalah mereka, siapapun itu, walaupun mereka mengetahui Allah, tetapi mereka tidak mengandalkan Allah, karena mereka kurang pendekatan dengan Allah, mereka kurang keintiman dengan Tuhan, sehingga mereka mencari perkara-perkara duniawi yang justru tidak ada gunanya. Ingat saudara, latihan badani terbatas gunanya, tetapi latihan ibadah itu berguna bagi kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Amin. Jadi kalau kita benar-benar mengenal Allah, harusnya kita membangun keintiman dengan Tuhan. Kita berserah sama Tuhan. Kita istilahnya dalam setiap pergumulan kita, setiap aktivitas kita, setiap apa yang kita doakan, libatkanlah Tuhan saudara. Makanya ada ayat berkata, lakukanlah semuanya itu hanya untuk Tuhan, seperti untuk Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus. Maksudnya di sini, apapun yang kita berbuat, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita doakan, apapun yang kita rencanakan, libatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, setiap sesi-sesi kehidupan kita, dari pagi, siang, hingga malam. Kita akan lanjut. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu saudara. Karena kita anak-anak terang, karena kita bukan berasal dari dunia, kita tidak seharusnya overthinking tentang masalah dunia. Karena kita adalah anak-anak surga, harusnya yang kita overthinkingin itu adalah masalah surga itu sendiri saudara. Perkara yang di atas itu yang harusnya kita pikirkan terus menerus, yang seharusnya kita renungkan secara berulang-ulang, bukan karena pikiran kita, bukan karena hal-hal duniawi yang membuat pikiran kita penuh sama dunia.
sehingga tidak ada celah untuk kita memikirkan perkara yang ada di atas, saudara. Kalau kita sudah tidak memikirkan perkara yang di atas, bagaimana mau mendapatkan damai sejahtera Allah? Bagaimana mau mendapatkan ketenangan? Bagaimana mau mendapatkan jalan keluar, jawaban dari Tuhan? Sedangkan kita saja sibuk memikirkan perkara duniawi, sibuk memikirkan apa yang menjadi tugas kita di dunia ini. Boleh memikirkan perkara duniawi, tetapi yang menjadi masalah ketika kita terus memikirkan perkara duniawi, kita overthinking, terjebak dalam pikiran itu yang tidak ada ujung-ujungnya. Justru kita yang akan meninggalkan Tuhan. Saking kita mengandalkan pikiran kita, saking kita stuck di pikiran kita, tidak ada ruang untuk mengisi firman-firman Tuhan, untuk mengisi perkara-perkara yang di atas. Tidak ada, karena kita lebih memikirkan perkara dunia. Yang menjadi masalah itu overthinking tentang perkara dunia. Padahal kita tahu kita anak-anak surga. Mengapa kita harus overthinking dengan perkara duniawi? Kita tidak hidup di dunia, saudara. Maksud saya, daging kita masih berada dalam dunia, tetapi roh kita sudah harus memikirkan perkara yang surga. Kita hidup itu bukan semata-mata untuk dunia, saudara. Kita ditebus, kita diselamatkan. Kita juga harus melakukan perkara-perkara yang di atas. Memikirkan bagaimana caranya kita punya keintiman dengan Tuhan. Bagaimana dengan keintiman dengan Tuhan itu membentuk damai sejahtera yang akan memberikan ketenangan bagi kita. Walaupun banyak masalah, walaupun banyak pergumulan, tetapi dikatakan Filipi 4 ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Jadi kita tidak perlu overthinking, saudara. No, overthinking itu sia-sia, saudara. Karena kita punya Allah yang melampaui segala akal, yang melampaui segala pikiran kita, yang melampaui segala rencana kita. Kita punya Tuhan. Maka daripada itu, overthinking itu seharusnya tidak. Yang seharusnya kita pikirkan adalah perkara yang di atas. Amin. Kenapa saya bisa bilang begitu? Yosua dipanggil Tuhan untuk menggantikan Musa. Tuhan berkata, renungkanlah Taurat itu setiap hari, setiap malam. Amin. Ini artinya kita juga harus merenungkan firman Tuhan setiap harinya, melibatkan Tuhan dalam setiap permasalahan kita. Setiap apa yang kita hadapi, kita melibatkan Tuhan. Amin. Kita akan lanjut di ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan pada. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kerajaan Allah sekali lagi bukan kerajaan Allah secara bentuk yang berada di surga yang jauh sana. No. Kerajaan Allah itu tentang damai sejahtera. Bagaimana Tuhan menguasai saudara, bagaimana Tuhan tinggal dalam diri saudara, dalam hati saudara, sehingga saudara tidak perlu overthinking, karena saudara tahu ada Tuhan yang melampaui segala akal, yang bisa menyelesaikan setiap perkara yang kita alami. Katakan amin. Carilah dahulu kerajaan Allah, carilah dahulu keintiman dengan Tuhan. Allah itu sendiri kita cari, kita push. Benar-benar keintiman dengan Tuhan itu kita yang akan kejar terus. Dan kebenarannya, apa yang Tuhan bilang, apa yang Tuhan firmankan. Firman Tuhan, yes dan amin. Amin.
maka semuanya itu akan ditambahkan. Semuanya itu, baik secara perkara duniawi akan diselesaikan sama Tuhan, akan dibela sama Tuhan. Terlebih juga perkara surgawi, kita juga punya tiket untuk masuk surga karena kita telah membangun keimanan dengan Tuhan. Amin. Ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Ini ayat terakhir, saudara. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Semua sudah diatur sama Tuhan. Tergantung kita apakah kita berserah sama Tuhan, apakah kita benar-benar percaya sama Tuhan. Amin. Sedikit kesaksian, saudara. Pada waktu minggu lalu, kami sekeluarga ingin ibadah di tempat hamba Tuhan di Solo. Ibadahnya jam 7:30. Dari kami yang dari Semarang harus berangkat 5:30. Kami harus bangun jam 4, jam 4:30 agar kami bisa mempersiapkan itu, saudara. Walaupun banyak ngantuk, banyak tekanan dan lain sebagainya, tetapi hamba Tuhan tersebut, beliau mengatakan ibadah kalau diperjuangkan itu hasilnya besar sekali. Ini mengingatkan saya akan Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Fokus saya waktu minggu lalu ada ibadah. Saya utamakan ibadah bagaimanapun kondisi saya, ngantuk dan lain sebagainya. Saya utamakan ibadah. Dan setelah saya mengutamakan ibadah, ada damai sejahtera yang Tuhan berikan. Rasa ngantuk benar-benar hilang waktu itu. Dan kami bisa beribadah dengan damai sejahtera, dengan tenang. Karena kami tahu, kami percaya kalau kami mengandalkan Tuhan terlebih dahulu, ada Tuhan yang juga ikut bertanggung jawab dari awal pertengahan hingga akhir. Segala kesulitan, kesusahan, Tuhan pasti tahu. Tetapi ingat, saudara, Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian. Maka itu jangan overthinking. Jangan overthinkingin dunia, tetapi overthinkingin apa yang menjadi bagian kita, yaitu perkara-perkara yang di atas, yang seharusnya kita pikirkan setiap hari. Kita libatkan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, terima kasih Tuhan. Pada renungan pada hari ini mengingatkan kami untuk kami terus tidak overthinking, Tuhan. Karena kami tahu overthinking itu karena kami kurang keintiman dengan Engkau. Maka kami juga diajari tentang keintiman dengan Engkau, di mana kami juga dapat memperoleh damai sejahtera. Carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dahulu damai sejahtera dari Allah itu sendiri. Carilah dahulu keintiman dengan Allah, itu yang kami pelajari hari ini. Pakailah ayat-ayat renungan hari ini agar menjadi rema bagi kehidupan kami, menjadi terang bagi jalan-jalan kami, menjadi pelita bagi kaki-kaki kami. Pakailah kami menjadi saksi dan alat Tuhan. Pakailah kami untuk memberitakan firman-firman-Mu sampai setiap lutut berteluk dan semua lidah mengaku hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.